A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, duduknya saya di sini adalah ingin memberitahukan kepada kalian apa itu iman. Iman secara bahasa berarti meyakini ataupun percaya dengan sepenuh hati. Sedangkan iman menurut istilah dari Imam Syafi'i adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Saya di sini ingin memberitahukan tentang apa itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang pertama yang diberitahukan oleh Imam Syafi'i adalah meyakini dengan hati. Maksudnya adalah kita harus yakin sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan bumi, langit serta isinya, termaksud tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, hewan serta manusia. Lalu dengan cara apa kita meyakini Allah? Yang pertama, kita jangan meminta pertolongan kepada selain Dia. Apabila kita menginginkan pertolongan, apabila kita ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pertolongan kepada yang lain. Apabila kita ingin memohon ampunan, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin menyandarkan diri, maka sandarkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan diri kita kepada sesuatu yang lain. Lalu iman yang kedua menurut Imam Syafi'i adalah mengucapkan dengan lisan. Bagaimana caranya kita beriman dengan lisan? Yaitu dengan cara kita mengucap kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu apabila kita sudah melakukan dua iman yang tadi, sekarang tinggal melakukan iman yang terakhir, yaitu dengan cara diaplikasikan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Apabila kita ingin melakukan sesuatu, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Apabila kita ingin meminta apapun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin bersandar, maka sandarkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bersandar atau berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah melakukan tiga iman yang tadi, itulah yang disebut dengan iman yang sempurna. Lalu dalam kitab Kasyifatus Syajah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasannya iman itu naik dan turun. Iman akan naik seiring dengan kita melakukan amal perbuatan baik serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangnya adalah dengan cara kita memberikan sedekah kepada orang-orang miskin serta anak yatim. Lalu iman itu sendiri akan turun apabila kita melakukan sesuatu yang buruk atau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangnya adalah dengan kita meninggalkan sholat 5 waktu ataupun kita mencuri sesuatu yang bukan hak milik kita. Lalu ada beberapa tips untuk kita agar kita bisa menaikkan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tingkatkan akidah kita. Bagaimana cara meningkatkan akidah? Ada 3 cara agar kita bisa meningkatkan akidah kita. Yang pertama dengan cara melakukan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah?
Tauhid rububiyah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya seluruh yang di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, anak kita, harta kita, keluarga kita, apapun itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa memiliki apapun itu, karena hakikatnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa kita memiliki sesuatu dan apabila sesuatu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersedih, kita akan kecewa kepada Allah. Tapi apabila kita meyakini bahwasannya seluruh yang ada di bumi ini adalah milik Allah, maka kita tidak akan pernah bersedih hati apabila Allah mengambil itu dari kita. Yang kedua, dengan cara melakukan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Ingatlah, Allah itu adalah Zat yang Maha Esa. Tiada apapun itu yang patut disembah melainkan Dia. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat melainkan Dia. Maka dari itu kita harus meyakini bahwasannya tiada Tuhan yang bisa disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah tauhid asma wal sifat. Apa itu tauhid asma wal sifat? Tauhid asma wal sifat adalah kita meyakini bahwasannya Allah memiliki nama-nama baik yang biasa kita kenal dengan asmaul husna. Kita harus yakin bahwasannya Allah Maha Pengasih. Kita harus yakin bahwasannya Allah Maha Penyayang, Allah Maha Besar, Allah Maha Raja, serta Allah Maha Perkasa. Jangan pernah kita menanding-nandingkan Allah dengan siapapun. Jangan pernah kita meminta apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada perlindungan dan tiada daya serta upaya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang kedua agar kita bisa menaikkan iman kita adalah dengan cara mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang isinya adalah kita mengingat Allah serta mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah teman-teman, pada hakikatnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang sering dilupakan oleh umat Islam. Rata-rata dari kita sering mengejar ilmu dunia, sering mengejar pangkat dunia, kita sering mencari kegembiraan serta harta di dunia. Padahal hakikatnya dunia itu adalah hal yang sementara, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada akhiratnya Allah. Lalu ada dua, apabila kita sering melakukan amal kebaikan, kita akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita sering melakukan amal buruk, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang terakhir adalah dengan cara kita berteman dengan orang-orang soleh. Carilah teman yang bisa menuntut kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari teman yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya teman itu adalah penolong kita, pengingat kita apabila kita sedang lupa, apabila kita sedang lalai. Maka carilah teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hajah wastaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.